Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali bersama Dr. Ida, spesialis paru and biomed dengan program Ramadan Sehat bersama RSAU Dr. Efram Harsana. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tema dengan asma dan puasa. Para pemirsa, pada bulan-bulan ini, di bulan Maret dan Februari, curah hujan begitu tinggi, hampir setiap hari hujan, pagi bahkan siang maupun malam terus menerus hujan. Tentunya ini sangat mencemaskan ya, terutama untuk pasien-pasien yang menderita penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit gangguan di saluran pernapasannya yang ditandai adanya gejala batuk, sesak, dan juga nyeri dada. Atau kalau orang awam bilangnya itu penyakit bengek. Sering ditandai adanya gejala mengi, suara ngik-ngik seperti itu. Kekambuhan dari penyakit asma itu biasanya dipengaruhi atau disebabkan karena faktor lingkungan, faktor cuaca dingin, cuaca yang ekstrim, juga bisa dipengaruhi oleh faktor makanan, kemudian juga faktor lingkungan pekerjaan, juga pengaruh dari stres atau psikologis ya, atau stresor yang berat bisa mengaruhi atau mencetuskan eksaserbasi atau kekambuhan asma. Nah, bagaimana untuk pengobatan asma itu sendiri? Penyakit asma karena penyakit yang heterogen, penyakit yang kompleks, tentu perlu penanganan yang intens, perlu kontrol yang rutin seperti itu. Banyak masyarakat atau banyak pasien yang tidak patuh terhadap pengobatan asma. Biasanya mereka mengkonsumsi obat atau menggunakan obat sesukanya sendiri, tidak patuh dengan protokol. Jadi diminum atau digunakan jika merasa sesak saja. Padahal untuk pengobatan asma itu ada kontrol asma yang obatnya itu dikonsumsi atau digunakan bahkan saat stabil tidak dalam serangan itu juga harus digunakan. Prinsip pengobatan asma adalah pengobatan pelega dan pengobatan pengontrol. Nah, adapun tujuan dari pengobatan asma adalah untuk mencapai tingkat kontrol asma yang baik. Nah, bagaimana untuk mencapai tingkat kontrol asma tersebut? Di sini ada 4 parameter, 4 indikator yang harus dinilai. Di antaranya adalah kebutuhan pelega, kebutuhan obat dalam 1 bulan. Kemudian juga adanya gangguan sering terbangun pada malam hari. Yang ketiga yaitu adanya gangguan atau hambatan aktivitas. Yang keempat, pasien merasa bahwa sering untuk kekambuhannya atau eksaserbasinya. Di antara 4 ini apabila ada gejala 1-2, ini termasuk dalam kategori asma terkontrol sebagian. Apabila 3-4 gejala, ini asma terkontrol jelek atau buruk, atau asma yang tidak terkontrol. Kemudian apabila dari 4 indikator ini tidak ada gejala sama sekali atau tidak didapatkan, ini asma terkontrol baik. Adapun target pengobatan ini tentu membutuhkan effort, membutuhkan pemahaman dari pasien dan juga perlu kesabaran daripada dokter itu sendiri. Karena semakin dokter itu telaten dan sabar untuk memberikan edukasi kepada pasien dan juga pasien itu paham akan sakitnya, paham akan pengobatannya, tentu akan tercapai tingkat kontrol asma yang baik. Nah, bagaimana untuk pengobatan ini selama puasa? Nah, karena puasa di sini di mana kita tidak diperkenankan makan maupun minum di sore, pagi dan sore hari. Tentu
sementara kita harus menggunakan obat tersebut. Nah, ada beberapa pendapat dari ahli secara syar'i maupun fikih, ada yang menyatakan bahwa untuk obat-obat asma, terutama obat yang hisab, obat inhalasi, karena ini masuknya tidak melalui saluran pencernaan, dia dihisap dan langsung masuk ke saluran napas. Ini pendapat para ulama diperkenankan dan itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada pendapat ulama yang itu masuk kategori membatalkan puasa. Nah, apabila para pemirsa atau para penderita asma ini ragu, tentu ambil yang aman, yang tentu yang diyakini oleh pasien tersebut. Untuk amannya, obat dikonsumsi ketika setelah berbuka dan sebelum menjelang sahur. Dan tentu untuk obat-obat minum, tentu diminum pada malam hari. Demikian, semoga pengobatan ataupun sharing atau topik tentang asma pada saat puasa bisa bermanfaat bagi para pemirsa, dan tentu semoga puasanya bisa penuh, sehat, dan lancar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.